Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Miskah Mansur di Akbar Media. Alhamdulillah bisa menyapa kembali teman-teman di sini. Semoga teman-teman senantiasa ada dalam lindungan Allah dan senantiasa ada dalam kesehatan. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan men-share sebuah ilmu, sebuah amalan yang dinamakan dengan amalan riyadhah. Amalan ini amalan yang sangat luar biasa dan amalan ini sering disebut dengan amalan yang dapat merubah kehidupan kita. Sebelum lanjut ke video, silakan teman-teman untuk bisa tekan dulu tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa aktifin notifikasi loncengnya karena di channel ini saya akan banyak membahas ilmu-ilmu seputar marketing langit dan juga ilmu bisnis. Dari mulai ilmu sholawat, ilmu riyadhah, dan juga ilmu bisnis tentunya. Baik teman-teman, video kali ini saya akan men-share ke teman-teman semua sebuah amalan, sebuah ilmu yang dinamakan dengan ilmu riyadhah. Riyadhah itu sendiri dapat didefinisikan atau dapat diartikan sebagai latihan. Latihan dalam hal kejiwaan kita, latihan dalam hal kebatinan kita, latihan atas dasar pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga keterangan yang menerangkan bahwa riyadhah itu adalah salah satu penyempurnaan diri kita melalui zikir dan juga pendekatan kita kepada Allah. Baik teman-teman, di ilmu tasawuf diterangkan bahwa riyadhah itu mempunyai 4 rukun. Yang pertama adalah uzlah, yang kedua diam, yang ketiga qiyamul lail, dan yang keempat berpuasa. Kita bahas satu persatu dari keempat rukun ini. Yang pertama itu uzlah. Uzlah itu berarti mengasingkan diri atau menjauhkan diri dalam arti menjauhkan diri dari kemaksiatan, menjauhkan diri dari keramaian, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Untuk apa? Untuk bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, next lanjut ke rukun yang kedua. Rukun yang kedua dalam riyadhah itu adalah diam. Diam itu tidak banyak bicara, dalam artian tidak banyak bicara untuk hal yang tidak bermanfaat. Mulai sekarang, mulai hari ini, latihlah hati kita, latihlah pikiran kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah, untuk senantiasa mengingat Allah, dan senantiasa melibatkan Allah dalam segala hal. Karena ketika kita melibatkan Allah, Allah itu akan cinta kepada kita, akan ridho kepada kita, dan kita, salah satu orang yang diridhoi Allah, akan mudah menggapai apa yang kita inginkan. Baik, lanjut ke rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga itu adalah qiyamul lail. Qiyamul lail ini adalah salah satu rukun riyadhah yang sangat menantang, yang sangat luar biasa, dan dahsyat benar yang saya rasakan dan mungkin teman-teman di sini atau banyak orang yang sudah merasakan dari manfaat dan faedah qiyamul lail. Qiyamul lail itu apa sih? Qiyamul lail itu berdiri di tengah malam. Maksud dari berdiri di tengah malam itu adalah menegakkan sholat untuk mendekat diri kepada Allah. Banyak sebagian ulama atau bahkan kita menyebutnya dengan sholat tahajud. Mungkin teman-teman di sini salah satu yang mengamalkan riyadhah qiyamul lail sudah merasakan bagaimana cantiknya manfaat dari qiyamul lail, bagaimana manisnya manfaat dari qiyamul lail. Ketika kita bangun tengah malam, ketika kita berdoa merengek ke Allah pada tengah malam, kita itu seakan-akan dipeluk, didekap sama Allah, dan apapun masalah kita itu seakan-akan beres gitu, seakan-akan hilang gitu. Makanya qiyamul lail itu menjadi salah satu amalan sunnah yang sangat diwajibkan oleh sebagian ulama dan juga dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika kita tidur, dalam satu riwayat disebutkan, karena ketika kita tidur kita itu diikat oleh setan itu sebanyak 3 ikatan. Makanya ketika kita mau tidur ingatlah Allah dan berdoa dulu ya. Jadi jangan tidur asal tidur gitu. Kita amalin dulu sunnah-sunnah sebelum tidur itu apa, dari mulai berwudu, berdoa, dan tidurlah untuk mengingat kepada Allah di malam hari. Nah, dalam satu riwayat disebutkan bahwa ketika kita tidur, kita itu diikat oleh setan itu sebanyak 3 ikatan. Dan ketika kita bangun di tengah malam, kita bangun nih, misalnya terbangun karena emang alarm atau apapun itu, lepaslah 1 ikatan dari ikatan kita itu.
Kemudian kalau misalkan kita berwudu, lepaslah 2 ikatan. Dan kemudian kalau kita menegakkan 2 rakaat setelah wudu tersebut, maka lepaslah semua ikatan-ikatan yang ada di diri kita. Timbullah rasa jiwa semangat kita, jiwa mahabbah kita, jiwa baik kita di pagi hari. Karena orang sukses, orang yang mau sukses, atau bahkan Rasulullah mengajarkan kita untuk senantiasa bangun di pagi hari, karena di pagi hari itu banyak keberkahan dan banyak juga manfaat-manfaat yang sangat luar biasa untuk badan kita, untuk pikiran kita, dan juga untuk hati kita. Oke, next, lanjut ke rukun yang keempat adalah berpuasa. Berpuasa ini banyak jenisnya ya teman-teman. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Yaumul Bid, ada puasa Daud, ada puasa hari Wedal, hari lahir, dan banyak lagi puasa dimasukkan ke dalam rukun riyadhah. Karena dengan berpuasa kita akan menahan hawa nafsu kita, menahan rasa lapar kita, menahan rasa dahaga kita, dan dalam berpuasa kita pun akan semakin dekat, semakin erat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lelah berbuat baik, jangan lelah untuk melakukan amal-amal baik, karena amal baik akan mengantarkan kita pada hal yang baik. Untuk teman-teman yang menyukai video ini, silahkan like video ini dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Semoga video ini bermanfaat, semoga video ini menginspirasi, dan semoga saya bisa memberikan sebuah inspirasi-inspirasi dari pengamalan-pengamalan riyadhah. Untuk teman-teman yang mau belajar riyadhah bersama saya, silahkan teman-teman untuk bisa komentar di bawah, dan saya akan memilih 5 orang pertama yang komentar untuk bisa belajar riyadhah bersama saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.